kasih damai dalam firman-Nya, firman Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan pada hamba-Nya. Ya baik. Terima kasih hamba-Nya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Salam kudus buat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat buat kita semua. Mari kita, amin. Mari kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh indah nama Yesus. Sungguh agung Engkau Tuhan kami. Sungguh mulia Engkau Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami kembali lagi datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang menjadi kerinduan kami bersama untuk mengenal Engkau Tuhan kami Yesus Kristus sebagai penuntun, pemimpin, pemandu kehidupan kami yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami sambut lagi firman-Mu, firman kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa pada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, kita kemarin sudah mendengar apa yang disampaikan, yang saya sampaikan tentang berkat Abraham yang sampai kepada kita, yang diteruskan kepada kita. Jadi terima kasih kalau Bapak Ibu semua menyimak dengan baik ya. Karena kemarin saya sampaikan bahwa kita tidak boleh meneruskan pemahaman yang keliru di dalam pemberitaan kita, di dalam pelayanan kita. Amin. Ya, kita harus benar sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan, programnya Tuhan, yaitu pelayanan rahasia yang Tuhan bukakan kepada kita mengenai Yesus Kristus yang disampaikan oleh hamba-Nya, yaitu Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, Rasul kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, ya, Tuhan mengkonfirmasi ya tentang janji berkat Abraham kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini, ya, itu adalah suatu rahasia yang belum diketahui dulu di dalam nubuatan perjanjian lama. Ya, artinya meskipun janji berkat melalui Yesus Kristus yang keturunan Abraham yang tunggal itu sampai kepada kita sekarang ini, ya Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak pernah rasul-rasul, ya nabi-nabi Israel mengetahui hal seperti itu. Hal apa? Yaitu bahwa bangsa-bangsa lain diberkati oleh Tuhan tanpa melibatkan umatnya Israel. Saya ulang sekali lagi. Bangsa-bangsa lain, yaitu kita, sangat diberkati oleh Tuhan tanpa menyertakan keturunan Abraham. Keturunan yang jamak, yang plural, yaitu bangsa Israel 12 suku, tidak disertakan, dilibatkan sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub,
bangsa-bangsa lain diberkati, tetapi hanya melalui iman kepada kasih karunia Yesus Kristus yang sudah mati berkorban di atas kayu salib, menebus dan mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi saya akan membacakan sekali lagi, ya, kita maju bergerak, ya, membaca sampai ayatnya saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-16 dulu, ya, Bapak Ibu Saudara. Galatia pasal 3, saya akan baca sekali lagi dari ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Ya, kita sudah maju ke perikop berikutnya, ya, di dalam Galatia ini. Saya baca lagi Bapak Ibu Saudara, ya, silakan disimak dengan baik. Galatia pasal 3, mulai dari ayat 13, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, dan itu maksudnya adalah Yesus Kristus. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini, ya, membuat pengorbanan ini, ya, menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan ini, tebusan segala kita dari segala dosa. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus, ya, supaya di dalam Yesus dan melalui Yesus, bukan melalui Israel, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada kita bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 15. Saudara-saudara, baiklah aku pergunakan suatu contoh, ya, dari hidup sehari-hari, contoh hidup sehari-hari untuk menggambarkan, ya, tentang janji berkat di dalam Yesus Kristus, yang disebut janji berkat Abraham. Dikatakan suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Ya, wasiat maksudnya di sini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, disampaikan Tuhan segala janji itu, dan kepada keturunannya, ya, kepada keturunan Abraham janji itu, ya, disampaikan, diturunkan. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang. Luar biasa, ya. Rasul Paulus menjelaskan rahasia ini, ya, bukan yang dimaksud banyak orang. Banyak orang di sini yang dimaksud adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu 12 suku bangsa Israel. Tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus Yesus. Amin. Jadi di situ jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, ya, Pauluslah yang mengungkapkan ini, mengekspos, ya, Tuhan Yesus sesudah naik ke surga, ya, barulah membuka rahasia ini. Amin. Ya, selama pelayanan Yesus di bumi, ya, 3,5 tahun kepada bangsa Israel, tidak pernah dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan diberkati, ya, hanya melalui iman tanpa melibatkan bangsa Israel. Yang ada adalah
Yesus berkata kepada perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan, Yesus berkata, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, paham Bapak Ibu Saudara ya? Saudaraku ya. Dan ya, Yesus berkata juga kepada perempuan Kanaan itu ketika Yesus melayani bersama-sama dengan murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anak-anak kerajaan Israel dan dilemparkan kepada anjing, yaitu bangsa-bangsa lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada bayangan dari Petrus. Ya, jadi ini tolong disimak baik-baik. Saya akan menyampaikan secara perlahan saja. Tidak ada bayangan prediksi dari Petrus, Yakobus, Yohanes yang membayangkan bahwa ada rencana Allah memberkati bangsa-bangsa lain tanpa melalui mereka. Tidak pernah dibayangkan itu. Ya, karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan hal itu kepada mereka. Mereka hanya mengetahui bahwa bangsa-bangsa lain akan diberkati oleh Tuhan melalui mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Karena mereka adalah bangsa pilihan. Dan kepada mereka dijanjikan oleh Tuhan melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa mereka lah bangsa pilihan, bangsa yang kudus, yang menjadi saluran berkat kepada bangsa-bangsa lain. Mereka lah kepala dan bukan ekor. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu saja bangsa Israel itu bisa mengemban tugas, melaksanakan tugas, memberitakan kerajaan sorga kepada bangsa-bangsa lain adalah melalui kedatangan daripada Yesus Kristus sebagai Mesias. Amin. Jadi bukan berarti bangsa Israel itu bisa menyalurkan, mendistribusikan berkat-berkat kerajaan sorga kepada bangsa lain tanpa kehadiran Yesus. Tentu saja tidak bisa demikian, Bapak Ibu Saudara. Nah, disinilah kita semakin memahami dengan jelas bahwa saat ini Yesus tidak hadir di bumi. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Yesus masih berada di dalam surga. Dia naik ke surga dan suatu saat dia akan datang kembali. Ya, akan datang kembali kepada umatnya Israel untuk menggenapi janjinya kepada nenek moyang bangsa Israel, Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sementara kedatangan Yesus belum datang kedua kali kepada umatnya Israel ke bumi ini, maka kehadiran Tuhan Yesus saat ini adalah melalui Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam hati setiap orang yang percaya. Itu yang dikatakan tadi. Ya, di ayat 14, Yesus Kristus telah membuat semua ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara, apakah bangsa Israel juga menerima Roh Kudus? Ya. Bagaimana caranya mereka menerima Roh Kudus? Dengan menanti-nantikan. Ya, jadi itu berkat yang terhubung dengan Abraham juga. Sama dengan kepada kita, berkat yang terhubung dengan Abraham, tapi bukan dengan menanti-nantikan Roh Kudus. Ya, bukan menanti-nantikan turunnya Roh Kudus, bukan mengundang Roh Kudus supaya hadir di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetapi pada kita berkat Abraham menerima Roh Kudus saat ini adalah dengan percaya dan dimeteraikan sekali untuk selama-lamanya sampai kita berjumpa di awan-awan dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita.
Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, tidak akan membiarkan kita karena Roh Kudus telah termeterai di dalam kehidupan kita. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita dimanapun dan kapanpun dan dalam situasi apapun. Roh Kudus menyertai hidup kita. Amin. Jadi kalau bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ya mereka juga menerima Roh Kudus. Tetapi dengan cara bagaimana? Dengan cara menanti-nantikan, menyongsong turunnya Roh Kudus. Ya, pada hari Pentakosta itu digenapi oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, tetapi mereka harus melalui pertobatan, ya, dan melalui mengaku dosa-dosa mereka supaya mereka diampuni. Bapak Ibu Saudaraku, bukan itu Injil yang diberitakan Paulus kepada kita. Itu adalah kabar baik yang diberitakan Petrus kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dan supaya mereka mengaku dosa mereka, ya, supaya Tuhan mengirim Roh Kudus kepada mereka. Kepada kita Bapak Ibu Saudaraku, Paulus membawa berita Injil kasih karunia bahwa Yesus Kristus telah mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya, sudah selesai. Dan ketika kita percaya, langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Hidup kita termeterai. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup kita yang mana yang termeterai Bapak Ibu Saudara? Hidup kita yang kekal. Bukan hidup kita yang sementara Bapak Ibu Saudara. Karena hidup kita yang sementara di dunia ini suatu saat akan berlalu. Amin. Tapi kita tidak akan kehilangan apapun. Karena di dalam Yesus kita sudah mempunyai kesatuan, hidup kebangkitan. Hidup yang menang atas kuasa dosa dan maut. Dan hidup yang telah ditebus dari hukum Taurat dan juga hukum maut. Dan sekarang kita telah berada di alam kemerdekaan dari dosa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ketika seseorang saat ini mendengar tentang Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, dikatakan ketika kamu percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Bukan menunggu, bukan menantikan, bukan mengundang Roh Kudus, tapi langsung termeterai dengan Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan kita dan segala berkat kita yang ada tercakup di dalamnya sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan untuk selama-lamanya menikmati kemuliaan Tuhan di dalam surga yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, rahasia ini, ya, rahasia ini, rahasia berita Injil keselamatan ini, Tuhan Yesus mengekspos, Tuhan Yesus membukakannya melalui hambanya Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya, saudara-saudaraku, 12 Rasul Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka terkaget-kaget. Mereka terheran-heran mendengarkan berita yang disampaikan Rasul Paulus, Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, adalah berita keselamatan dalam Yesus Kristus tanpa hukum Taurat, tanpa disertai dengan perbuatan-perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, kita memahami arti yang lebih dalam lagi tentang rencana Tuhan memberkati kita saat ini oleh kasih karunia-Nya tanpa melalui bangsa Israel. Itu adalah merupakan
rahasia yang dibukakan oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus, supaya sampailah keselamatan itu kepada semua bangsa tanpa melalui bangsa Israel. Ada waktunya nanti, ya, ada waktunya nanti janji Tuhan melalui bangsa Israel, keselamatan akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tapi itu bukan sekarang, Bapak Ibu Saudara. Kenapa demikian? Karena program Tuhan saat ini adalah program kasih karunia. Amin. Program Tuhan saat ini bukan program kerajaan sorga sudah dekat. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah berita yang berbeda. Bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bukan itu sekarang yang dijadikan Tuhan menjadi berita keselamatan di masa zaman kasih karunia ini. Tapi apa yang diberitakan untuk menjadi jalan berkat dan keselamatan bagi semua orang saat ini, percayalah bahwa Yesus Kristus telah mati, mengampuni segala dosamu, menguduskanmu, membenarkanmu sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, tidak heran kalau kita lihat mulai kita membahas dari pasal 1 kitab Galatia beberapa bulan yang lalu, Bapak Ibu Saudara, sampai pasal 2 kita lihat Bapak Ibu Saudara bahwa Rasul Paulus bertentangan dengan Rasul Petrus. Kenapa bisa, Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus bertentangan dengan Yakobus. Kenapa bisa, Bapak Ibu Saudara? Para rasul ini bertentangan. Padahal mereka adalah rasul Tuhan. Mereka sudah melihat Tuhan. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena, Bapak Ibu Saudara, ya, Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lainnya masih mengira pada waktu itu, masih berpikir bahwa janji Tuhan melalui bangsa Israel itulah yang masih berlaku ketika Rasul Paulus memulai pelayanannya kepada bangsa lain. Paulus mengatakan tidak. Ya, program Tuhan yang baru sudah tiba. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Amin. Apa yang baru itu, Bapak Ibu Saudara? Pelayanan yang dikaruniakan oleh Yesus Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga sebagai kepala tubuh yang memberkati semua orang berdasarkan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan segala dosa manusia, telah diampuni oleh darah Kristus yang tercurah di Bukit Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan itu dipercayakan oleh Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain melalui hambanya Rasul Paulus dan bukan rasul-rasul yang lain. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahkan Paulus menegur keras Petrus, yang pada waktu itu Petrus datang ke Antioquia, ke jemaat bangsa lain, dan Petrus ingin memaksakan, Yakobus ingin memaksakan supaya bangsa-bangsa lain, orang-orang kudus dari bangsa lain ikut juga melaksanakan hukum Taurat. Tapi Paulus menegur keras Petrus, bangsa-bangsa lain tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada, ya, Rasul Paulus, yaitu Injil kasih karunia Allah yang saat ini menjadi kebanggaan kita bersama. Amin. Kebanggaan kita bersama karena ini adalah penebusan yang sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus atas hidup kita. Ya, bukan penebusan yang separuh-separuh, setengah-setengah. Bukan pengampunan dosa secara bertahap-bertahap, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi ini adalah berita pengampunan segala dosa sekaligus.
ya simultan, ya Bapak Ibu Saudara, disampaikan oleh Allah saat ini kepada kita semua orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, menerima penebusan yang sempurna oleh darah Kristus dan memperoleh hidup yang kekal satu kali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apakah berita seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini, bahwa Yesus Kristus telah mati untuk mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya, apakah Abraham mengetahui berita yang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, di masa hidupnya? Ya, jangan melampaui apa yang tertulis. Tidak ada. Alkitab mengatakan bahwa Abraham semasa hidupnya mempercayai tentang salib Yesus Kristus yang telah menebus segala dosanya satu kali untuk selama-lamanya, seperti yang kita percayai saat ini. Itu tidak ada dikatakan di Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Apakah Musa juga mempercayai hal seperti itu? Bahwa segala dosanya telah diampuni oleh Tuhan Yesus, bahwa dia diselamatkan hanya melalui iman tanpa melakukan hukum Taurat? Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, justru Musa mengajarkan supaya orang Israel harus patuh kepada hukum Taurat, dan kalau mereka tidak patuh pada hukum Taurat, mereka akan dihukum. Jadi itu adalah berita yang berbeda, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, harus dibedakan, jangan dicampur adukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kabar baik yang Tuhan telah tetapkan bagi bangsa Israel, program kerajaan sorga di bumi, dengan berita kabar baik yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita bangsa-bangsa lain sebagai tubuh Kristus, itu adalah berita yang berbeda. Tidak pernah dikatakan bahwa Daud, ya, Daud adalah raja Israel, dan bahkan Yesus disebut adalah anak Daud. Ya, tidak pernah Daud mengatakan di kitab Mazmur misalnya bahwa dia percaya semua dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tidak ada itu dikatakan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Daud mengatakan apa? Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahanku. Itu yang diharapkan oleh Daud di dalam doa-doanya. Benar ya, Bapak Ibu Saudara ya? Bahkan 12 rasul Yesus Kristus, Yesus mengajarkan kepada mereka, ya, doa Bapa kami, ampunilah kami sebagaimana kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu yang mereka dengar, itu yang mereka ketahui, bahwa mereka merasa belum diampuni oleh Tuhan dari segala dosa. Apa itu juga perasaan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, perasaan kita sekarang adalah bahwa kita sudah diampuni dari segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Itu namanya bersyukur. Amin. Itu namanya tahu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu kebenaran yang saat ini sangat dihargai oleh Tuhan apabila kita beritakan kepada semua orang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi bukan kita menyampaikan supaya kamu diampuni orang lain, supaya kamu diampuni Tuhan, ampuni dulu orang lain. Bukan itu berita yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus untuk kita sampaikan saat ini kepada semua orang. Tetapi yang kita beritakan adalah bahwa Kristus Yesus telah mati, menebus segala dosamu, lunas dibayar, dan engkau telah dibenarkan, dan telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oh, keselamatan saat ini bukan karena usaha, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengatakan keselamatan harus dengan perbuatan baik, itu adalah orang yang membantah salib Kristus, menolak percaya pada Yesus Kristus sepenuhnya. Ya, percaya sih percaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Percaya Yesus, ya percaya. Percaya Yesus disalib, ya percaya. Berapa banyak dosamu diampuni Tuhan Yesus? Sebagian. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu bukan percaya Yesus namanya. Percaya Yesus adalah menerima
sepenuhnya berita Injil keselamatan bahwa Yesus telah mati mengampuni semua dosamu, semua dosaku, semua dosa semua orang di muka bumi ini, dan telah disucikan oleh darahnya satu kali untuk selama-lamanya. Jika engkau percaya, engkau pasti masuk surga, dijamin oleh Roh Kudus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah berita yang terbaik, yang termulia dan yang paling berharga saat ini. Tidak ada yang menandingi berita seperti itu. Amin. Dan itu adalah berita pelayanan saudara dan saya. Dan semua orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, harus menyampaikan berita kasih karunia ini. Dan tidak boleh diselewengkan, tidak boleh ditambahi, dan tidak boleh dikurangi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah kebanggaan kita mengetahui rahasia kebenaran kasih karunia ini yang dibukakan melalui Rasul Paulus kepada kita, tubuh Kristus saat ini, untuk menjadi pokok berita. Pokok berita, dasar-dasar pemberitaan kita adalah bukan yang lain, ya, tetapi adalah Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan. Yesus telah mati menebus segala dosamu, mengampunimu satu kali untuk selama-lamanya. Dan ketika engkau percaya, engkau pasti diselamatkan, dimeteraikan dengan Roh Kudus sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menjamin hidup kita adalah di dalam Dia, di dalam Yesus. Kita telah mati, kita telah dikuburkan, dan kita telah bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Hidup kita sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu banyak hal yang bisa kita jelaskan, yang bisa kita sampaikan tentang berkat yang sangat mulia, berkat keselamatan yang sangat besar ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita renungkan saudaraku ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 2. Ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai bangsa bukan Yahudi, dahulu kamu tanpa Kristus, kamu tidak termasuk kewargaan Israel, dan kamu tidak memiliki janji-janji Tuhan. Dahulu kamu di luar Kristus dan tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Hidup di dalam kekafiran dan hidup tanpa mengenal Tuhan, tetapi hidup di dalam penyembahan berhala-berhala. Itulah yang dialami oleh jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam penyembahan berhala sebelum mereka berjumpa dengan Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah hidup yang sangat mengenaskan, hidup yang sangat mengerikan, hidup di bawah kutuk Bapak Ibu Saudara, akan binasa sampai selama-lamanya apabila mereka tidak pernah berjumpa dengan Rasul Paulus, tidak pernah mendengar Injil kasih karunia Allah, tidak pernah mendengar berita tentang salib Yesus Kristus. Mereka pasti binasa di dalam lautan api neraka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, renungkan. Mari kita renungkan dengan baik dan kita terus menyadarkan diri kita dengan kebenaran firman kasih karunia Tuhan tentang kebaikannya yang sangat luar biasa atas hidup kita. Dia telah menebus kita dari lubang kubur yang terdalam, dan sekarang kita diangkat di dalam kemuliaan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu jangan campur adukan, jangan dicampur adukan antara berkat-berkat keselamatan yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, kepada keturunannya, yaitu kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, bangsa Israel. Bapak Ibu Saudaraku, berkat-berkat janji Tuhan kepada bangsa Israel adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi Bapak Ibu Saudara.
karena Allah menjanjikan kepada mereka tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan Allah menjanjikan kepada mereka bumi yang baru dan juga Yerusalem yang baru kepada 12 suku bangsa Israel, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Wahyu pasal 20-21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetapi Paulus menerima pesan yang spesial, menerima pesan yang khusus dari Tuhan Yesus ketika dia berjumpa. Berkali-kali Rasul Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahkan dia pernah diangkat ke surga untuk menerima firman kasih karunia yang kita kenal sebagai Rosamon, Roma sampai Filemon. Itu adalah tulisan Rasul Paulus, firman kasih karunia yang khusus diungkapkan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita mengenai rahasia Kristus Yesus yang dibukakan, diekspos saat ini kepada kita bangsa-bangsa lain. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kolose pasal 1. Saudaraku, ini saja dulu sebagai penutup untuk perjumpaan kita pagi hari ini, karena kita akan teruskan besok ya di dalam ibadah saat teduh kita. Mari kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari ayatnya ya, Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-24. Saya akan membaca untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dengan baik. Kolose pasal 1 ayat 24. Saya membaca sampai ya ayat berikutnya. Saya baca dulu ayat 24. Sekarang, kata Rasul Paulus, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ini bukan penderitaan Kristus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Ya, untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Untuk tubuh Kristus, yaitu kepentingan untuk membangun jemaat kudusnya Tuhan di mana-mana terbentuk, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karena pelayanan pemberitaan Injil kasih karunia, Paulus banyak menderita, dianiaya, ditolak, dihina, dan Paulus sangat menderita, bahkan dia dipenjara ketika menulis kitab Kolose ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, bukan kepada kami. Paulus jelas mengambil kata ganti orang pertama di situ, bukan tunggal, tetapi bukan jamak, tetapi tunggal. Kepadaku, dipercayakan kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Siapa kamu? Tubuh Kristus, orang-orang kudus, bukan orang-orang berdosa. Paulus tidak pernah menulis suratnya kepada jemaat orang-orang berdosa. Tidak ada itu di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Paulus menulis firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan ini kepada jemaat kudusnya Tuhan, dan itu bisa kita baca di Kolose pasal 1. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tidak akan memperpanjang penjelasan mengenai rahasia ini pada pagi ini, tetapi besok pagi kita akan lanjutkan lagi. Intinya adalah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah kabar baik, berita rahasia yang berabad-abad lamanya tersembunyi di dalam diri Allah tentang tubuh Kristus, yaitu orang-orang yang pasti diselamatkan hanya melalui iman dari bangsa-bangsa lain tanpa melalui bangsa Israel. Karena bangsa Israel jatuh
oleh karena mereka menyalibkan Yesus Kristus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa artinya buat kita semuanya berita ini Bapak Ibu Saudara? Pertama-tama adalah Paulus mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah menerima kelimpahan kasih karunia Allah yang sempurna. Hidup kita telah ditebus dari kesia-siaan. Dan sekarang Tuhan menempatkan hidup kita, saudara-saudaraku, di dalam kekudusan dan kemuliaannya yang kekal dan sangat berharga di mata Tuhan. Dan kita menghargai segala kebaikan Tuhan ini dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan dengan setulus-tulusnya. Dan kita mempersembahkan talenta karunia yang Tuhan berikan bagi kita untuk melayani tubuh Kristus. Dan terutama kita harus menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang sebagai jalan berkat keselamatan yang terbesar saat ini bagi setiap orang yang percaya. Kiranya Tuhan Yesus memakai hidup kita, Bapak Ibu Saudara, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sebab di dalam Kristus kita mempunyai kecukupan akan kasih karunia-Nya. Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Sebab di dalam kasih karunia ini kita memperoleh segala kelimpahan berkat dari Tuhan Yesus untuk memenuhi hidup kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Engkau telah membukakan rahasia ini bagi kami saat ini, sehingga kami mengambil bagian di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Kami mengambil bagian di dalam segala berkat dan juga kebaikan Tuhan, dan kami mengambil bagian di dalam damai sejahtera-Mu yang kekal. Terima kasih Bapa, diberkati semuanya saudara-saudara kami yang selalu memberikan dirinya untuk bersama-sama kami mendengarkan kebenaran firman kasih karunia-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang memenuhkan segala apa yang kami perlukan, dan Engkau yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah kehendak-Mu. Engkau yang memampukan kami melakukannya. Sebab Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kami akan menuntun kami sampai kepada semua rencana Tuhan dalam hidup kami akan tergenapi oleh karena janji-Mu adalah ya dan amin. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Puji Tuhan, haleluya, amin. Amin saudara-saudaraku. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Terima kasih Bu Bet, terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi lagi. Terima kasih, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih, amin.